mewawancarain program yang ada di lapas perempuan kelas 2. Terima kasih adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama saya Saidah Asma. Di sini saya sebagai Kasubsidi dan PHK, kepanjangan dari Bimbingan Kerja dan Pengelola Hasil Kerja. Kebetulan program yang ada di lapas itu ada dua, program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian, yang mana saya berkaitannya dengan di sini tugas saya adalah memberikan keterampilan atau pelatihan kepada warga binaan supaya mereka mempunyai bekal di masa bersekolah bebas agar tidak lagi terjerumus ke lubang yang sama. Karena kalau sudah mempunyai keahlian atau keterampilan apalagi sertifikat, dia bisa percaya diri waktu bersosialisasi dengan masyarakat. Di sini kalau keterampilan sudah banyak sekali ya, dari tahun ke tahun mungkin berbeda. Di lapas perempuan kelas 2 ini ada 18 pos kerja, di mana salah satu pos kerjanya itu hasil dari program pelatihan yang diberikan oleh Lomjua. Kebetulan kami di sini menerapkan 4 program pelatihan. Satu ekoprint, yang kedua bati, yang ketiga metaboga, yang itu adalah membuat tas dari batik dan metaboga, ada gelatin, ada salon, ada refleksi, ada resin juga, ada butek juga. Nanti adik-adik kalau misalkan ada kegiatan atau ada acara wisuda bisa kesal ke kita. Ada snack box juga, ada biasa lagi itu di roti Lamoria, ada batik, ada snack box, ada kafe juga. Ordernya alhamdulillah kita sedang mempunyai Shopee, namanya Lamoria Food and Fashion di Shopee-nya. Di IG-nya ada Lamoria Food and Fashion juga. Kebetulan ada bestseller kita namanya Pak Tape, IG-nya berdot. Nah, ini penasaran sekali ya, lapas perempuan kelas 2 Bandung kok jadi Lamoria. Kita membrandingkan diri Lamoria supaya masyarakat itu tidak takut untuk menawarkannya. Misalkan begini, ini produk dari mana? Dari lapas, kita nggak mau dari lapas. Jadi kita membrandingkan diri, mempunyai brand namanya Lamoria, itu kepanjangan dari Lapas Moja Priana, karena posisi kita di wilayah Bandung Timur. Jadi biar masyarakat tidak shock. Dan nawarnya enak. Lamoria itu tahu nggak sih Lamoria apa? Lapas Moja? Oh ini dari lapas ya? Di lapas itu tidak tidak hanya di luar. Dari bahannya dan kebersihannya itu memang kita jaga dengan bahan yang betul-betul premium dan berkualitas. Cita-cita terbesar ya, cita-cita terbesar yang minimal gini, ketika adik-adik membeli produk kami, produk warga binaan, adik-adik sudah mempan produk kita juga ya untuk nabung, ada istilahnya sedikit planning. Tantangannya mungkin gimana caranya supaya warga binaan itu sedangkan yang masuk itu kebanyakan orang di luar. Mungkin kita ya biasa dia atau apa, kita harus menggerakkan mereka itu mungkin ya tergantung kitanya gitu ya. Kita kasih sosialisasi ke mereka, karena kan pelatihan juga tidak istilahnya ayo pelatihan itu ada kegiatan itu ada asesmennya itu ya, kita arahkan ke mereka yang memang benar-benar berminat dan mempunyai minimal bakat dasar. Harapan kita ingin terwujudnya semua warga binaan itu mempunyai keahlian dan kesertifikan. Karena apa? Biar tidak kalau orang sudah mempunyai keahlian, minimal dia ada perubahan yang mau berubah, sudah tahu oh begini jalan dia untuk itu.
Dan harapan saya tuh ketika mereka di sini untuk ditabung, karena di luar itu kan sudah di sini kan sempat gratis. Di luar itu air aja dibeli, tidur aja kita harus ke hotel kan nggak mungkin tiap hari. Mau waktu itu kan harus mempunyai ya istilahnya ada bekal dari sini buat nanti minimal 3 bulan ke depannya karena buat bisa apa sih itu yang penting kalau warga Vietnam itu adalah bersih sama halnya kita dan juga bersih. Mereka mungkin ada di pinggir rumah kesalahannya dilihat orang dan saat Tuhan supaya masuk ke sini kita ada yang belum kelihatan lah ya sama semua bahwa terima kasih namanya ruang untuk membuktikan bahwa orang baik akan tambah baik, orang jahat karena tidak semua di sini dengan kejahatannya. Makanya saya setiap kali ada mahasiswa datang ke sini ada istilahnya yang bawa satu keahlian apapun itu satu keahlian yang memang bermanfaat apapun itu dia jadi politik. Mungkin kalau batasnya ya kita apa karena intensitas ya kalau udah kesini misalkan udah kenal dengan saya udah pernah kesini ada teman di luar yang mempunyai membuat buket membuat apapun saja yang terakhir kemauan mudah-mudahan bermanfaat bisa menjadi contoh buat adik-adik istilahnya lapas seperti ini yang jelek jangan dipilih yang bagus yang ini. Terima kasih atas wawasan dan juga informasi yang diberikan, semoga bisa menjadi kebermanfaatan bagi kita dan masyarakat luas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebenarnya kami dari Istiqomah Bandung. Sebelumnya kami izin untuk mewawancarai Ibu. Sebelumnya Ibu boleh memperkenalkan diri. Oh ya, nama saya Anissa Kudusya Putri. Kebetulan saya di sini sebagai kasih institusi lapas Perempuan. Nah, untuk kepribadian itu kita bisa lihat banyak warga binaan di sini yang mayoritas agama Islam. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada sekitar 30-an yang agama Nasrani dan 3 orang yang agamanya Buddha. Nah, untuk memberi kegiatan mereka itu kita tidak sendiri, kita juga bekerjasama dengan berbagai pihak ketiga itu untuk di bidang keagamaan ya. Untuk agama Islamnya sendiri, pagi kita ada kegiatan GTQ itu sebelum apel supaya mereka bisa mengikuti kegiatan pembinaan yang lainnya. Nah, nanti setelah jam 9 atau jam 10-an lah ya, itu nanti ada kegiatan tausiah. Setelah sholat duhur berjamaah, kita ada kegiatan marawis, terus menulis Al-Quran warga binaan. Untuk yang agama Islam, kalau untuk agama Nasrani, kita juga kerjasama dengan pihak ketiga yang tiap hari itu ganti pembinaannya. Untuk agama Buddha juga kita bekerjasama juga dengan Nah, untuk pembinaan kepribadian sendiri, selain pembinaan keagamaan, kita juga ada pembinaan olahraga. Di sini kita punya olahraga voli yang setiap sore itu kita latihan di sini. Ada badminton dan tenis meja, tapi intinya mereka lebih gemar volinya. Nah, terus kita juga di sini ada seni tari yang setiap hari kita latihan, baik ada pelatih atau enggaknya. Nah, terus setiap sebulan sekali kita juga ada kegiatan rekreasi berupa bioskop Lamoria. Di absen, semua warga binaan itu ada absennya. Kita punya absen yang terbaru ini program Saskia. Saskia, jadi setiap warga binaan itu kan punya barcode masing-masing. Nah, dia kalau misalkan ikut satu kegiatan itu, barcode itu harus di-scan petugas sebagai bukti kalau dia tuh hadir di kegiatan tersebut. Kegiatan ini kan kita juga berikan kegiatan rekreasi buat mereka. Itu kan ada di salah satu hak warga binaan. Ada juga kegiatan PKBM. Jadi kan ada beberapa warga binaan yang masuk mungkin
sekolahnya putus atau belum sekolah barangkali, jadi kita siapkan fasilitas 3 paket itu, paket A, B, dan C. Selain itu juga kita punya kelas menulis, kita punya kelas bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa Mandarin. Terus setiap paginya bergantian jadwalnya. Nah, selain itu juga kita sediakan bahan bacaan nih di perpustakaan. Pasti ada sih, pasti ada. Meskipun kita udah punya sistem absensi yang teraplikasi gitu, mereka pun ada juga yang nggak ikut gitu. Nah, makanya itu kita kan punya program integrasi yang berupa PBJB, dan kita juga punya remisi. Nah, salah satu hak-hak bersyarat gitu ya, salah satu syaratnya tuh harus aktif ikut kegiatan pembinaan. Itu jadi salah satu alat kita supaya kamu harus ikut nih kegiatan pembinaan di sini, karena kalau kamu tidak aktif, semakin kamu tidak aktif ya kita nggak bisa masukin kamu buat pengurangan remisi itu, buat hak integrasi itu gitu kan, lumayan kan bisa pulang sebelum waktunya. Jadi kan kalau mereka misalkan nih contoh nih, udah masuk nih pendetanya, udah ada nih dari luar nih, mereka udah masuk, nanti ada aja yang izin kemana gitu kan, itu pasti ada. Salah satu syarat pemberian remisi integrasi itu tadi kan dia harus aktif ikut pembinaan. Nah itu, jadi itu kan memicu mereka supaya saya harus aktif nih ikut kegiatan. Kegiatan sebenarnya bebas sih, mereka mau ikut kegiatan apapun gitu, makanya kita kasih berbagai macam kegiatan supaya mereka nggak jenuh juga gitu. Kan punya kesenian angklung ya, zaman kemarin itu kan ada, sebelum saya datang ke sini ada kesenian angklung, cuman karena kemarin kita sempet ada efisiensi anggaran tuh, jadinya akhirnya potong deh kepangkas itu anggaran untuk itu, akhirnya kita sempat off. Nah, kedepannya harapannya kita mau aktifin lagi sih angklungnya itu. Berarti mengaktifkan kembali. Iya, jadi setidaknya kan kalau angklung itu salah satu seni budaya di sini ya. Mungkin ada lagi gitu Bu yang mungkin sudah Ibu rencanakan tapi belum ada di sini, tapi mungkin next time akan ada. Ini kemarin tuh kita pernah ngadain meditasi kerjasama dengan Bodi Cita Circle itu kan. Kita rencananya setelah kemarin mengadakan kegiatan itu ternyata banyak juga peminatnya, cuman kan sekali kegiatan itu kan batas ya kuotanya karena waktu tempatnya kan nggak cukup gitu. Nah, kayaknya kedepannya kita akan adain kegiatan itu lagi gitu secara berkala. Untuk menunjang segala kegiatan yang ada di bidang kepribadian itu kan diperlukan ya Bu, karena kan kita membutuhkan entah itu material maupun non material. Itu seberapa penting stakeholder itu dalam kepribadian ini gitu? Sangat membantu sih mereka, karena kita itu kan di sini tidak punya keahlian yang sebenarnya dibutuhkan untuk berbagai macam supaya program pembinaan itu bisa jalan semuanya gitu kan. Contohnya misalkan nari, tidak semua petugas bisa ngajarin nari, yang kita butuh tuh tenaga untuk itu gitu. Jadi sangat penting sih. Ya boleh sih, boleh. Bagus juga sih idenya kreatif. Nanti bersuara aja, bersurat ke kami, nanti buat dasar kami untuk minta izin bahwa ini dari pihak ini mau mengambil. Sebenarnya kita juga punya ini sih, punya kegiatan pramuka juga yang kemarin kebetulan pernah dapat juara 1, juara 2 juga sih. Iya. Kegiatan kementerian mungkin sertifikat itu bisa digunakan ya untuk nyari pekerjaan di luar gitu. Kalau kita mungkin ada seperti itu tapi di DKBN-nya. Manusia itu kan wajar ya melakukan kesalahan, karena nggak ada yang sempurna manusia itu. Peluang untuk bertobat itu kan pasti ada. Lebih berusaha untuk menonjolkan keterampilan apa yang warga binaan punya gitu. Kepribadiannya mungkin ya kalau di sini ya, karena kebetulan saya yang di bagian kepribadiannya gitu. Tidaknya membantu warga binaan menyadarkan bahwa ini loh perbuatan tuh sebenarnya tuh keliru gitu, tapi kamu masih punya waktu untuk memperbaiki gitu.
Nggak mungkin kan kalau waktunya dia dihabiskan terus-terusan di dalam, kan nggak mungkin. Jadi setidaknya keluar ini harus jadi lebih baik dari kemarin. Baik dari bidang kemandirian maupun kepribadian, mungkin Ibu ada harapan ke depannya untuk bidang kepribadian sendiri terkait mungkin programnya atau mungkin warga binaannya atau mungkin mahasiswa atau para anak muda terkait Ibu ingin seperti apa gitu dan anaknya atau masyarakat luas. Kalau harapan saya sih sebenarnya narapidana itu bukan orang jahat ya, mereka tuh hanya orang tersesat gitu. Mereka masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat nanti. Jadi harapan saya masyarakat di luar nanti bisa menerima warga binaan yang setelah selesai menjalani masa pidananya. Untuk warga binaan sendiri juga harapan saya mereka selama di dalam itu jangan sia-siakan waktu. Selama mereka di dalam, mereka harus bisa menyadari kesalahan dan harus bisa merubah mindsetnya, harus bisa, oh saya ini harus begini ke depannya, saya harus lebih baik gitu. Untuk masyarakat mungkin atau masyarakat atau mahasiswa ya, mungkin saya itu sih lebih berharap ke partisipasinya untuk mendukung warga binaan yang setelah keluar dari lapas ini untuk diterima di masyarakat. Terima kasih Ibu atas waktunya dan semoga bidang kepribadian ini menjadi bidang yang terus berkembang untuk kedepannya. Amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Sama-sama.